Abang ini mendapat makanan bergizi gratis. Yang bikin kocak karena telur abang ini masih ada cangkangnya, mana sudah disambal. Kombinasi yang cukup unik Ciao. ya. Sambal balado yang pedas plus telur dengan cangkang. Aduh, ini entah kenapa ya, banyak banget gitu ya. Menu-menu itu sungguh tidak layak menurut aku ya. Kalian bayangkan lah, banyak banget sudah sepertinya di media-media gitu ya. Menu yang ya bisa dibilang ecek-ecek ya, asal-asalan, yang penting bikin, ya udah distribusi gitu. Selesai, ya pihak mitra dapat 6 juta per hari. Kalau kayak gini mah mending dikasih uang gitu kan. Dimasak orang tua ya bisa makan sama-sama gitu, daripada kalau kita secara ini ya kita realistis lah ya, kita fair gitu, daripada asal-asalan secara gizi juga jadinya nggak begitu bagus gitu. Bayangkan telur masih ada cangkangnya gitu kan. Ya karena kan balik lagi dari komitmen ya, komitmen mitra. Bayangkan dari segi bahan baku aja mereka tidak memenuhi standar secara kualitas yang harusnya premium gitu ya. Tiba-tiba dibeli yang asal. Kita bisa bayangkan ya dampak untuk penerima manfaatnya itu. Entah dari nanti bisa keracunan ataupun eh, busuk berulat gitu ya. Jadi ya gimana ya, serba salah gitu. Jadi kalau sebagai KSPPG ya, kawan-kawan pasti merasa bahwa kita itu pengen yang terbaik gitu ya untuk anak-anak bangsa. Kita sangat support program MBG, support sekali dengan Presiden Prabowo, tapi gimana dualisme kepemimpinan ini yang tidak terjawab sampai sekarang. Jadi mulai dari misalkan dari Juknis SOP yang harusnya bangunan itu dibuatnya sesuai dengan teknis yang sudah ditentukan oleh BGN, dari tempat pengolahannya, kemudian IPAL, kemudian jarak antar SPPG ke tempat pembuangan sampah. Ruangan-ruangan itu kan mestinya ada standar ya yang harus ditepati, tapi fakta di lapangan ya teman-teman bisa cek lah gimana kondisi SPPG-nya itu apakah sudah sesuai gitu. Jadi menurut aku sih coba kita refresh ulang lagi uh, tata kelola atau sistem tata kelola ini udah bener apa enggak gitu. Kenapa seolah-olah kayak hanya menjalankan program yang notabene yang penting dapat keuntungan gitu. Jangan sampai seperti itu, sehingga cita-cita presiden itu tidak akan pernah tercapai untuk mengatasi stunting. Ya, bayangkan saja untuk supply dalam satu desa lah, desa A misalkan mereka punya banyak satu bahan gitu ya, tapi satu bahannya itu ya dikuasainya oleh orang-orang yang punya uang gitu. Jadi kalau bicara kita mau bantu UMKM dan lain sebagainya gitu, itu agak sedikit omong kosong ya menurut aku. Bukan sedikit tapi banyak bahkan ini. Kenapa omong kosong? Ya karena UMKM itu nggak bisa dia skalanya produksinya besar gitu. Ya paling mentok 1.000, atau yang skala UMKM kecil ya, masih di desa-desa, bukan yang notabene di kota-kota yang udah besar, kabupaten yang udah besar gitu ya. Yang skala industri beda lagi gitu. Memang kan kalau skala usaha UMKM itu secara peraturan kalau tidak salah itu eh, nilai usahanya itu bernilai sekitar 5 miliar. Tapi kan fakta di lapangan ketika eh, mau mensejahterakan masyarakat gitu kan, meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Ya sama aja, permainan supply chain-nya itu ya akhir-akhirnya dikumpulin oleh orang-orang tengkulak gitu ya. Memang secara pembelian cepat terserap memang petani ataupun pembudidaya ikan, peternak gitu ya. Jadi ya gimana mereka itu beli tapi dengan
keuntungan yang sama saja gitu. Cuman kepastian pasarnya memang pasti gitu. Nah, lagi-lagi kan bener nggak sih cita-cita kita mau mensejahterakan, mau eh, menambah pendapatan masyarakat gitu. Coba kita pikir ulang lagi gitu untuk hal itu. Bayangkan misalkan dalam satu desa ada desa A itu 2 atau 3 peternak gitu. Satu peternak ya mereka cuma bisa misalkan 100-200 gitu ya, menyediakan telur. Sedangkan satu SPPG mereka bisa butuh 1.000 minimal, bahkan ada yang sampai 3.000. Gimana mereka untuk supply itu? Sehingga ya akhirnya ya udah beli aja lah, aku beli aja lah ininya, ke tengkulak ngumpulin, akhirnya tengkulak yang dapat keuntungan lebih gitu. Sehingga agak sedikit gimana ya pengaturannya gitu ya. Jadi harusnya yang skala-skala kecil ini tuh dibantu dengan pendanaan, diikutkan dengan program. Eh, Kalau integrasinya dengan Koperasi Merah Putih mungkin bisa untuk mendorong produktivitasnya, sehingga yang notabene tadi tengkulak akhirnya udah nggak ada tapi langsung disuplai ke Koperasi Merah Putih. Tapi Koperasi Merah Putih juga harus transparan dong gitu, harus benar-benar uh, fair secara keuntungan, jangan menekan petani yang kecil gitu. Ini salah satu problem yang terjadi di lapangannya. Next, aku akan bahas lagi problem MBG yang ada di lapangan. Semangat teman-teman, thank you. Teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu karena subscribe gratis. Jangan lupa share, like, dan komen juga ke teman-teman kalian. Dukung terus channel aku, semoga terus bisa berkembang menjadi channel nomor 1 reaction di Indonesia. Thank you semua.